Oke, jadi di sini saya bakal ngebahas tentang teknik pengambilan sampel atau bisa disebut sampling. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu sampling? Sampling adalah proses pengambilan sebagian dari populasi secara representatif untuk menganalisis atau membuat kesimpulan tentang populasi tersebut secara keseluruhan. Nah, karena udah tahu apa itu sampling, sekarang kita lanjut bahas teknik pengambilan sampling. Metode pengambilan sampling ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pertama, kita akan membahas tentang probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang jelas untuk dipilih dalam sampel, sehingga memungkinkan untuk membuat estimasi yang lebih akurat tentang populasi secara keseluruhan. Berikut merupakan teknik probability sampling. Pertama ada simple random sampling. Merupakan salah satu metode karena memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Mari kita ambil contoh kasus. Misal, kita adalah seorang pemilik toko buku di sebuah kota kecil dan kita ingin melakukan simple random sampling untuk mengumpulkan data tentang preferensi bacaan dari pelanggan. Maka langkah-langkahnya yang harus kita lakukan adalah yang pertama yaitu identifikasi populasi. Populasi adalah semua pelanggan yang pernah membeli buku di toko kita. Yang kedua, buat daftar anggota populasi. Buat daftar dari semua pelanggan yang pernah melakukan pembelian buku di toko. Pastikan setiap pelanggan terdaftar dengan informasi yang benar. Ketiga, tentukan ukuran sampel. Misal, kita ingin mengambil sebanyak 50 pelanggan dari populasi yang terdiri dari 200 pelanggan. Keempat, pilih secara acak. Gunakan metode acak seperti penggunaan nomor acak atau generator angka acak untuk memilih 50 pelanggan secara acak dari daftar yang telah kita buat. Terakhir, verifikasi dan analisis. Setelah 50 pelanggan dipilih, pastikan untuk memverifikasi bahwa sampel tersebut representatif terhadap populasi pelanggan secara keseluruhan. Yang kedua adalah systematic random sampling, merupakan metode pengambilan sampel di mana anggota populasi dipilih secara teratur dengan interval yang tetap. Metode ini mirip dengan simple random sampling, namun dengan menggunakan pola sistematis untuk memilih anggota sampel. Oke, mari kita ambil contoh dengan menggunakan sistematis random sampling pada sebuah jajaran pegawai dalam sebuah perusahaan yang terdiri dari 50 karyawan. Jika kita ingin mengambil sampel untuk 10 karyawan untuk melakukan survei, yang harus kita lakukan adalah pertama, mengidentifikasi populasi. Populasi adalah semua karyawan yang berada dalam perusahaan yang berjumlah 50 orang. Yang kedua, menentukan ukuran sampel. Kita ingin mengambil sampel sebanyak 10 karyawan. Yang ketiga, hitung interval, yaitu jumlah karyawan dalam perusahaan dibagi dengan jumlah sampel yang kita ingin ambil. Dalam kasus ini, intervalnya adalah 50 jumlah karyawan dibagi dengan 10 jumlah sampel, sehingga intervalnya adalah 5. Yang keempat, pilih anggota sampel pertama secara acak. Misal, kita memulai dengan memilih seseorang karyawan secara acak dari nomor 1 hingga 5. Yang kelima, pilih anggota sampel berikutnya secara sistematis. Setelah memilih karyawan pertama, kita akan memilih karyawan berikutnya dengan interval yang telah ditentukan yaitu 5. Jadi, kita akan memilih karyawan pada nomor urut 6, 11, 16, dan seterusnya, sampai kita memiliki sampel sebanyak 10 karyawan. Yang terakhir adalah verifikasi dan analisis. Setelah memilih 10 karyawan, secara sistematis kita harus memastikan untuk memverifikasi bahwa sampel tersebut masih mewakili variasi karyawan dalam perusahaan. Yang ketiga adalah stratified random sampling, merupakan metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa strata berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, atau wilayah geografis, dan kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata. Mari kita ambil contoh stratified random sampling sederhana dengan menggunakan sebuah kelas yang terdiri dari 30 siswa.
dan kita ingin mengambil sampel untuk melakukan survei tentang kecenderungan akademis mereka. Kita akan membagi siswa ke dalam 2 strata berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Pertama, kita harus melakukan identifikasi populasi, yaitu siswa berjumlah 30 orang. Yang kedua, membagi populasi menjadi strata, yaitu berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Kita harus tentukan ukuran sampel yang kita ambil dari setiap strata. Misal kita ingin mengambil sampel sebanyak 5 siswa dari setiap strata. Yang keempat, pilih sampel dari setiap strata secara acak, yaitu mengambil sampel secara acak dari setiap strata sesuai dengan ukuran sampel yang telah ditentukan. Misal, ambil 5 siswa laki-laki secara acak dari total siswa laki-laki dan lakukan hal sama untuk siswa perempuan. Yang kelima, gabungkan sampel dari setiap strata. Lalu kita gabungkan semua sampel yang telah kita ambil dari setiap strata untuk membentuk sampel lahir, yaitu 5 laki-laki dan 5 perempuan. Yang terakhir, verifikasi dan analisis. Kita harus memastikan bahwa sampel akhir mewakili populasi secara keseluruhan. Dengan menggunakan metode stratified random sampling, kita memastikan bahwa baik siswa laki-laki maupun perempuan terwakili dengan baik dalam sampel, sehingga hasil survei menjadi lebih representatif. Yang terakhir adalah cluster random sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau klaster, dan kemudian beberapa klaster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Setelah klaster dipilih, semua anggota dalam klaster yang dipilih diikutsertakan dalam sampel. Contoh, cluster random sampling sederhana yaitu sebuah kota kecil dengan 4 wilayah geografis yang berbeda, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Kita ingin melakukan survei pendapatan publik tentang penggunaan fasilitas umum di kota tersebut. Maka kita harus melakukan yang pertama itu mengidentifikasi populasi, yaitu seluruh penduduk kota itu. Yang kedua, membagi populasi menjadi klaster. Kota tersebut akan dibagi menjadi 4 wilayah geografis, utara, selatan, barat, dan timur. Yang ketiga, tentukan ukuran sampel dan klaster. Kita akan memutuskan untuk mengambil sampel dari 2 wilayah geografis secara acak dan mengambil sampel dari semua penduduk di wilayah tersebut. Yang keempat, pilih klaster secara acak. Nah, secara acak kita akan memilih 2 dari 4 wilayah geografis tersebut. Yang kelima, ambil sampel dari setiap klaster. Setelah 2 wilayah geografis terpilih, kita mengambil sampel dari semua penduduk di wilayah tersebut. Misal, jika kita memilih utara dan barat, maka kita akan melakukan survei di seluruh wilayah utara dan barat kota tersebut. Yang terakhir, verifikasi dan analisis. Kita harus memastikan bahwa sampel akhir kita mewakili populasi secara keseluruhan tersebut. Dengan menggunakan metode cluster random sampling, kita memilih sebagian wilayah geografis untuk dijadikan sampel, yang kemudian mewakili seluruh kota kecil tersebut. Jika kita ingin mengurangi biaya dan waktu untuk mengumpulkan data, terutama jika wilayah tersebut memiliki ciri yang serupa, ini bisa digunakan. Nah, selanjutnya adalah metode non-probability sampling. Non-probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Dalam non-probability sampling, keputusan untuk memilih anggota sampel didasarkan pada pertimbangan peneliti dan tidak menggunakan prosedur acak. Nah, berikut yang termasuk teknik probability sampling. Nah, pertama adalah convenience sampling. Convenience sampling adalah salah satu metode non-probability sampling di mana anggota sampel dipilih berdasarkan ketersediaan dan kenyamanan bagi peneliti. Dalam convenience sampling, sampel dipilih karena mudah diakses atau tersedia bagi peneliti, sering digunakan dalam penelitian sosial atau survei online. Sebagai contoh dari convenience sampling, adalah seorang peneliti yang ingin mendapatkan pemahaman awal tentang kebiasaan belanja online di antara mahasiswa di sebuah perguruan tinggi.
Peneliti tersebut memutuskan untuk menggunakan metode ini dengan mengambil sampel dari mahasiswa yang berkumpul di area kantin kampus pada jam istirahat. Maka yang harus dilakukan adalah pertama, identifikasi lokasi. Peneliti memilih area kantin kampus sebagai lokasi untuk mengambil sampel karena itu adalah tempat di mana banyak mahasiswa berkumpul pada jam istirahat. Yang kedua, pengambilan sampel. Peneliti secara acak mendekati beberapa mahasiswa yang sedang berada di area kantin kampus dan meminta mereka untuk mengisi survei singkat tentang kebiasaan belanja online mereka. Yang ketiga, pengumpulan data. Peneliti mendapatkan tanggapan dari mahasiswa yang bersedia berpartisipasi dalam survei di tempat tersebut. Mereka mungkin memilih untuk berpartisipasi karena mereka sedang bersantai di area tersebut dan memiliki waktu yang luang. Yang keempat, analisis data. Setelah survei selesai, peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk mendapatkan pemahaman awal tentang kebiasaan belanja online di antara mahasiswa. Dalam contoh ini, konversi sampling digunakan karena memungkinkan peneliti untuk dengan cepat mengumpulkan data dari populasi yang mudah diakses, yaitu mahasiswa yang berada di area kantin kampus. Yang kedua adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah metode non-probability sampling di mana peneliti secara sengaja memilih anggota sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam purposive sampling, seleksi sampel tidak acak, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan pengetahuan peneliti tentang populasi yang diteliti. Sebagai contoh, misal seorang peneliti ingin mendapatkan pemahaman tentang pengalaman penggunaan media sosial di kalangan remaja. Peneliti tersebut memilih untuk menggunakan metode ini karena remaja yang aktif menggunakan media sosial. Maka yang harus dilakukan adalah pertama, mengidentifikasi kriteria. Peneliti menetapkan kriteria untuk memilih sampel, yaitu remaja yang aktif menggunakan media sosial. Kedua, pengambilan sampel. Peneliti secara sengaja memilih remaja yang memenuhi kriteria tersebut untuk dijadikan sebagai anggota sampel. Misal, dia dapat memilih remaja yang memiliki banyak teman atau pengikut di platform media sosial tertentu. Yang ketiga, wawancara atau pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara atau pengumpulan data lainnya dengan sampel yang telah ia pilih untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman mereka menggunakan media sosial. Yang keempat, analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis informasi yang diperoleh untuk memahami pola penggunaan media sosial di kalangan remaja dan memperoleh wawasan tentang dampaknya. Dalam contoh ini, purposive sampling digunakan karena peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu remaja yang aktif menggunakan media sosial. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapat wawasan yang mendalam tentang pengalaman remaja dalam menggunakan media sosial. Meskipun hasilnya tidak dapat dianggap sebagai representasi statistik dari populasi remaja secara keseluruhan. Yang ketiga adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah metode non-probability sampling, di mana populasi dibagi menjadi subgrup atau kuota berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, atau pendapatan. Dan kemudian sampel diambil untuk setiap subgrup secara non-acak, sehingga kuota yang ditetapkan terpenuhi. Dalam kuota sampling, seleksi sampel tidak dilakukan secara acak, tetapi berfokus pada pencapaian distribusi yang diinginkan dari karakteristik tertentu dalam sampel. Contoh, bayangkan seorang peneliti yang ingin melakukan survei tentang preferensi genre musik di antara sebuah pengunjung di sebuah taman kota. Populasi pengunjung tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu usia di bawah 30 tahun dan di atas 30 tahun. Maka yang harus dilakukan adalah pertama, mengidentifikasi karakteristik, yaitu membagi populasi menjadi dua kelompok tersebut. Yang kedua, menetapkan kuota. Contoh peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 50 responden.
Mereka menetapkan kuota sebanyak 25 responden untuk setiap kelompok usia. Yang ketiga, pilih sampel. Peneliti menggunakan metode non-acak untuk memilih sampel dari setiap kelompok usia. Mereka mungkin mendekati pengunjung yang sedang menikmati waktu di taman pada saat survei dilakukan. Yang keempat, verifikasi dan analisis. Setelah sampai terkumpul, peneliti memverifikasi bahwa kuota tersebut usai terpenuhi. Kemudian mereka menganalisis data dari sampel ini untuk mendapatkan preferensi genre musik di antara pengunjung taman kota dalam dua kelompok usia tersebut. Dengan menggunakan kuota sampling, peneliti dapat memastikan bahwa sampel mencerminkan distribusi yang diinginkan dari kelompok usia dalam populasi pengunjung taman kota tersebut. Meskipun proses pemilihan sampel tidak acak, kuota sampling memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang bermanfaat tentang preferensi genre musik di berbagai kelompok usia dalam populasi tersebut. Terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel di mana responden awal dalam survei memberikan referensi kepada orang lain yang mungkin cocok untuk dijadikan responden. Proses ini terus berlanjut seperti bola salju yang menggulung semakin besar seiring waktu, dengan setiap responden baru yang memberikan referensi kepada responden berikutnya. Sebagai contoh sederhana, misal seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengalaman menjadi seorang freelancer. Peneliti tersebut memulai dengan merekrut seorang teman yang bekerja sebagai desainer grafis freelancer. Maka yang harus dilakukan pertama adalah responden awal. Peneliti memulai dengan mewawancarai temannya yang bekerja sebagai desainer grafis freelancer. Mereka berbicara tentang pengalaman kerja freelance mereka, tentang yang dihadapi dan strategi yang mereka gunakan untuk sukses. Yang kedua, referensi. Setelah wawancara, peneliti bertanya kepada temannya, apakah dia mengenal orang lain dalam industri kreatif yang juga bekerja sebagai freelancer. Teman tersebut memberikan beberapa nama dan kontak dari rekan-rekan mereka yang juga freelancer di bidang yang berbeda, seperti penulis lepas, fotografer, atau ilustrator. Yang ketiga, rekrutmen lanjutan. Peneliti kemudian menghubungi rekan-rekan temannya yang diberikan sebagai referensi tersebut. Mereka menjelaskan tujuan penelitian dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam wawancara untuk berbagi pengalaman mereka sebagai freelancer. Yang keempat, proses berlanjut. Proses ini terus berlanjut dengan setiap freelancer yang diwawancarai memberikan referensi kepada freelancer lain dalam industri ini. Dengan demikian, jaringan responden terus berkembang seiring waktu ke waktu. Dalam contoh ini, snowball sampling memungkinkan peneliti untuk mengakses jaringan yang luas dari freelancer di industri kreatif yang mungkin sulit dijangkau jika menggunakan metode pengambilan sampel lainnya. Meskipun proses ini dapat membantu memperluas jangkauan sampel, penting untuk diingat bahwa snowball sampling cenderung menghasilkan sampel yang tidak representatif secara statistik, sehingga interpretasi hasil harus dilakukan dengan hati-hati. Oke, mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai probability sampling dan non-probability sampling. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih.